bisa dipotong, nggak apa. Oh iya, nanti menyanyikan lagu wajib Mbak Sundari ya. Ya apa Bu? Ini Garuda Pancasila Jala anak kelas 1. Garuda Pancasila ya. Kan, Bu Heni, saya jangan terlibat di skenario ya, saya kamar mandi. Iya, oke Pak. Doanya Pak Agus ya. Iya Bu. Ya doanya. Nanti udah persepsinya aku aja lah. Ini soalnya belum siap dulu. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Iyalah Bu. Oke, mulai Bu. Ini saya mau rekam juga nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah anak-anak sehat semua ya. Karena kita harus menjaga kesehatan, Nak. Sekarang kan musimnya panas, hujan. Anak-anak kalau nggak bisa jaga kesehatan, bisa sakit, bisa-bisa nggak sekolah ya. Jadi kalau di rumah harus jaga kesehatan, Nak ya. Ya, baiklah. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya, Nak ya. Coba dipimpin doanya untuk Agus. Pimpin teman-temannya baca doa. Iya Bu, teman-teman sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kelas 1 sudah pandai semua membaca doa. Kalau kita setiap mau melakukan kegiatan harus membaca doa ya, supaya semua yang dikerjakan membawa berkah untuk kita. Ya anak-anak, coba sekarang kondisikan dulu kelasnya. Dilihat di samping kiri kanannya ada sampah apa tidak? Tadi sudah piket? Udah Bu. Ya alhamdulillah ini kelas 1 rajin-rajin. Datangnya pagi, kelasnya Ibu masuk sudah bersih, anak-anaknya juga rapi. Wangi lagi, minyak telurnya kebauan ini dari Ibu. Ya, anak-anak ini bersiap ya. Habis kerapat. Sama Ibu dibawain minyak telon. Oh iya, ya nggak apa-apa Nak. Biar kalau kita sehat, belajarnya juga nyaman ya. Anak-anak harus disiplin. Kalau bisa tiap hari harus masuk sekolah biar tidak ketinggalan pelajaran. Baiklah. Hari ini kita akan memasuki materi cinta Nabi dan Rasul kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemarin kita belajar tentang rukun iman. Iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa ya? Coba Agus. Rukun iman keberapa? Iman kepada Rasul? Yang ketiga Ibu. Benar enggak? Yauman? Betul Bu. Sundari betul tidak? Iya, coba Nur Laila. Rukun iman keberapa? Iman keempat Bu. Iya betul. Ketiga Bu. Yang lain keempat Nak ya. Rukun iman keempat ya. Ayo sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, anak-anak bisa mengimplementasikan kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak bisa menyebutkan apa saja contoh
yang sikap Nabi Nuh alaihissalam ya. Ya sudah. Sekarang Ibu mau menjelaskan metode yang akan dicapai. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Kelihatan Bu. Bu. Kelihatan tidak? Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan nanti metode yang akan dipakai kita nanti yaitu metode peer tutoring seperti pelajaran Nabi Adam kemarin ya. Kita buat berkelompok. Nah, sekarang kita memasuki materinya. Coba bisa lihat semua, perhatikan ke depan semua. Jangan ada yang ngantuk atau tertidur. Nanti Ibu tanya kalian nggak bisa. Ibu, ini ya. Suruh keluar. Kejem ya. Kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Lihat ya nak. Ayo perhatikan ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh alaihissalam sudah berusia 450 tahun. Sudah tua sekali ya. Umat Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala. Ada yang tahu berhala itu berbentuk seperti apa, nak? Pernah nggak cerita orang tuanya di rumah tentang berhala, kisah Nabi? Ada yang pernah dengar? Patung, Bu. Bu. Coba Ishak. Ishak, coba Ibu tanya Ishak. Berhala itu berbentuk apa sih? Pernah nggak Ishak dengar? Pernah, Bu. Patung. Berbentuk Untuk iya, patung berbentuk patung ya yang dibuat oleh manusia. Nah, umat Nabi Nuh dulu menyembah berhala. Berhala mereka ada 5, yaitu Wat, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala mereka. Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh umatnya. Mereka tidak percaya ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam juga ditentang keluarganya. Istri Nabi Nuh alaihissalam bernama Wali'ah. Anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kanan. Keduanya tidak mau mengikuti ajarannya. Nabi Nuh pun tetap sabar dan berdakwah dan tidak berputus asa. Nah, anak-anak, coba baru sampai sini Ibu kasih materi. Apa kira-kira yang anak tangkap dari sifat Nabi Nuh ini? Sikapnya. Dia tidak apa, walaupun istrinya menentang, anaknya menentang, dia tidak apa tadi Ibu sampaikan tadi? Tidak berputus. Tidak putus Asa. asa. Tidak berputus. Anak-anak Tidak juga berputus seperti asa. itu nanti. Kalau tidak dapat ranking 1, nggak boleh putus nggak boleh putus asa, harus tetap semangat belajar ya nak ya. Nah, Ibu Iya, lanjutkan Bu. lagi Iya, cerita Bu. tentang kisah Nabi Nuh ini. Selama 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, tetapi umatnya tetap menyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar memberi balasan kepada umatnya. Allah menurunkan bencana banjir selama 40 hari, 40 malam. Semua yang menentang Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Jadi habislah saat itu umat Nabi Nuh. Nah, dari cerita atau materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sifat apa saja yang harus diteladani Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat mulia, yaitu sabar dan tidak putus asa. Di sini anak-anak sabar enggak kalau menunggu ibu belum datang ke kelas? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Ya, harus sabar nak ya, karena sabar itu mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita. Sabar artinya menahan diri, tahan menghadapi cobaan, tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Sifat sabar Nabi Nuh alaihissalam ini ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah. Nah, sampai di sini materi kita. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan kepada Ibu materinya yang kurang jelas.
Oh, sudah jelas semua? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sekarang kita mulai berdiskusi ya. Nah, tadi kan memang sudah disusun per kelompok. Tiap kelompok sudah Ibu pilih tutornya masing-masing tadi ya. Kelompok 1 tutornya Weni, kelompok 2 tutornya Sundari, kelompok 3 tutornya Aprijal, kelompok 4 tutornya Agus ya. Silahkan melakukan diskusi yang Ibu bagikan LKPD-nya tadi nak ya. Ya, diisi bisa anak-anak. Silahkan. Ya, sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah selesai semua. Coba sekarang siapa yang bisa presentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 1 sudah siap presentasi ke depan? Ya, Bu. Ayo tutornya. Ya, Weni, silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa sifat apa saja yang harus diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu Nabi Nuh memiliki sifat mulia yaitu sabar dan tidak putus asa. Sabar artinya menahan diri, tahan menghadapi cobaan, tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Sifat sabar Nabi Nuh itu ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, ayo kita kasih aplaus buat Weni biar semangat lagi belajarnya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain karena waktunya ini sudah cukup. Jadi, Ibu ambil kesimpulan dari materi ini ya, bahwa kita setelah belajar dari kisah Nabi Nuh ini, nanti anak-anak di rumah bisa langsung menerapkan ya, yaitu sifat mulia dari Nabi Nuh, yaitu sabar dan tidak putus asa. Iya, jadi nanti kalau di rumah orang tuanya marah, anak-anak harus sabar. Nggak boleh balik marah lagi. Kalau nanti umpamanya di sekolah prestasinya belum bagus, anak-anak tidak boleh putus asa. Nah, itu harus diterapkan di kehidupan anak-anak sehari-hari. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Ya. Ya, Bu. Anak-anak, sekarang tolong dirapihkan. Kita mau siap-siap mau pulang. Dirapikan semua alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah dirapihkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita siap-siap mau pulang dengan membaca doa. Ayo, dipimpin temannya membaca doa untuk pulang. Bagus. Baik, teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Sekarang pulang satu-satu, jangan rebutan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.